Banyak loh anak-anak perempuan yang mungkin merasa kesel gitu ya. Kenapa sih saya harus menstruasi? Saya malah kenal pribadi anak umur 8 tahun yang sudah menstruasi. Dan ada klien saya yang sudah umur 24 tahun belum menstruasi. Nah, dan sebenarnya wangi vagina itu natural ya, tergantung makanan-makanan kita dan hormon kita juga. Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Saya pakai mikrofon biar suara saya lebih jelas terdengar. Saya nggak perlu teriak-teriak, saya harus save suara saya. Udah tuh tegang-tegang. Ngomong seharian. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan ini segmen micro habit. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan. Ini tentang menstruasi, reproduksi, kesehatan reproduksi. Jangan lupa untuk di-share, like, comment, dan subscribe. Yuk kita mulai ya, micro habit day 60. Cintai diri kita sebagai perempuan. Kita memiliki rahim sehingga dapat menghadirkan kehidupan baru ke dunia ini. Banyak loh anak-anak perempuan yang mungkin merasa kesel gitu ya. Kenapa sih saya harus menstruasi? Saya kenal seseorang yang masih muda pernah mengatakan hal itu. Ribet banget sih jadi perempuan harus menstruasi. Sebenarnya saat bayi lahir di dunia ini, nggak ada yang membedakan bayi laki-laki atau perempuan selain alat genitalnya. Fokus orang tua dan tenaga kesehatan sama, yaitu kesehatan pertumbuhan fisik dan kognitif. Namun di saat masa emas, kedua perkembangan anak perempuan di masa remaja, ada hal yang berbeda dalam proses tumbuh kembang kedua jenis anak manusia, yaitu menstruasi. Saya adalah contoh terbatasnya informasi yang diberikan orang tua kepada anak perempuan soal menstruasi. Nggak tahu kenapa ya, sangat clueless banget. Aku mengajak teman-teman untuk terbuka soal menstruasi ini. Kasihan jadi anak perempuan karena nggak ngerti gitu. Kayak udahlah harus belajar sendiri, diterima, kaget lah, emosinya udah bingung sendiri. Emang sih udah kodratnya. Tapi ini banyak sekali menjadi kasihan ya, banyak anak-anak perempuan yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi sebenarnya tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa atau dianggap normal karena bingung juga panduannya dari mana. Jadi teman-teman adik-adik yang masih remaja, mungkin di sini kalau orang tuanya bingung, diarahin ke sini aja anaknya biar saya yang menjelaskan. Kalau bingung mau menjelaskan ke anak-anaknya ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman, adik-adik, kakak-kakak atau orang tua atau siapapun yang butuh penjelasan soal sistem reproduksi. Silahkan nonton video ini dan sebarkan ya. Dan nggak harus loh jadi ibu untuk paham dan menjelaskan masalah ini. Ada figur ibu mungkin yang bisa membantu anak-anak perempuan yang masih gadis yang sudah menikah ataupun yang sudah menopause. Jadi kita bahas soal sistem reproduksi ya di bulan ini ya, bulan Maret ya. First, jadi salah tadi kemarin di video sebelumnya saya bilangnya tentang imun sistem. Saya udah lupa sendiri karena udah banyak banget yang saya share selama 365 hari ya. Oke, jadi first, love and embrace menstruation. Kita harus cintailah menstruasi itu. Kita unik karena ini. Mungkin kalau ada yang bilang ini darah kotor lah apa, saya suka agak kurang setuju sih. Sebenarnya itu bukan darah kotor, orang ini adalah calon anak. Seakan-akan kan anak itu kotor. Kalau buat saya ini adalah calon anak yang nggak jadi. Calon anak yang nggak jadi ya udah keluar luruh gitu karena dinding rahim yang menebal untuk memberikan tempat yang nyaman buat embrio berkembang nggak jadi diluruhkan karena nggak ada yang terbuahi telurnya. Seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi
Kapan sih kita harus mendidik anak-anak perempuan kita atau adik-adik perempuan kita soal menstruasi? Coba deh komen di bawah, nanti kita ngobrol gitu ya. Karena penting banget untuk menjelaskan soal ini. Nah, kita akan masuk ke microhabit day 61. Anak perempuan biasanya mendapatkan menstruasi pertama kali antara umur 10 sampai 15 tahun. Jadi berikan dari umur 8, 9 tahun diberikan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai umur 8 atau 9 tahun udah kena menstruasi ya. Idealnya sih 12 tahun sampai 15 tahun. Jadi kalau bisa sih, kalau ngejelasin umur 7 tahun mungkin kecepatan nggak sih? Mungkin gini, kenapa bulan lalu saya menjelaskan soal estrogen atau hormon berlebihan. Jadi mudah teman-teman mungkin bisa membahas soal hormon dulu sebelum membahas ke masalah sistem reproduksi gitu ya. Karena gini loh, banyak sekarang yang mens lebih awal dikarenakan umur 8 tahun udah ada yang menstruasi gitu ya. Saya malah kenal pribadi anak umur 8 tahun yang sudah menstruasi. Dan ada klien saya yang sudah umur 24 tahun belum menstruasi. Nah, ini ada gangguan hormon teman-teman. Jadi pastikan ya dari sedini mungkin hormonnya tuh seimbang. Jangan sampai ada ketidakseimbangan hormon. Nah, ini kalau sudah sampai menstruasi harus diceritakan secara gamblang, dijelaskan secara gamblang dan terbuka ya teman-teman. Jadi setiap bulan itu tubuh perempuan dipersiapkan untuk hamil sejak mens pertama kali. Hormon membuat dinding rahim, endometrium menebal untuk persiapan embrio menempel dan kehamilan terjadi. Mens terjadi saat sel telur gagal dibuahi dan dinding tisu endometrium luruh dan keluarlah darah lewat vagina. Mens biasanya terjadi selama 5-7 hari dengan siklus 28-35 hari. 2 hari pertama mungkin lebih deras dari hari sesudahnya. Selama masa mens, perempuan mengeluarkan 5-12 sendok makan darah. Namun, sebagian perempuan berdarah lebih banyak. Ini dikenal dengan menorrhagia dan orang tua wajib tes level zat besi dan ferritin sejak awal mens untuk memastikan tidak terjadi anemia. Ini penting banget ya teman-teman. Anemia sangat tinggi angkanya di Indonesia masih. 6 bulan sebelum mens pertama kali, cairan bening atau keputihan disertai rasa gatal bisa terjadi. Gejala PMS dapat dirasakan dan mungkin disalahartikan sebagai perilaku yang berubah di anak perempuan. Walau ini sebenarnya perubahan hormon dan kekurangan nutrisi intinya. Jadi pastikan dicek ya dari umur-umur 8, 9 tahun dan dicek terus secara reguler. Jangan sampai ada anemia. Masalah menstruasi sangat beragam mulai dari PMS, endometriosis. Pastikan kita semua memahami gejala dan solusi alaminya. Jadi jangan ada perempuan kalau sakit wajar gitu, jangan, nggak ada yang wajar sakit itu di perempuan, teman-teman ya, perempuan nggak harus kesakitan kok. Jadi mulailah dengan benar untuk mendukung kesehatan reproduksi perempuan. Nah, saya masuk ke microhabit day 62 atau microhabit hari ke-62. Kebersihan dan kesehatan vagina. Pilih pembalut dari kain dan bisa dicuci ulang. Menstruasi bukan hal yang kotor dan harus ditutupi. Nggak ada yang salah. Jadi kalau mau ngomong aku lagi mens, nggak perlu takut-takut kayak ketakutan banget gitu. Kalau bocor ya udah, tinggal bawa baju ganti, salinan. Kalau saya dulu tahu, saya bawa nih karena saya lumayan dulu banyak banget ya. Jadi teman-teman pilih pembalut kain karena itu lebih bagus ya. Saya juga mengetahui ini baru agak telat ya, karena kalau yang pembalut yang komersil yang sekali pakai itu tuh mengandung bleach teman-teman, ada pemutih dan ada butiran-butiran halus itu yang dapat menyerap air. Nah itu bisa ke perairan kita, ke laut kita dan bisa menyebabkan gangguan hormon di anak-anak laki-laki juga ya, karena ya itu satu dan lain hal ya. Oke, terlalu panjang kalau dibahas di sini. Jadi teman sehat Debbie banyak sekali ya masalah kesehatan yang berhubungan dengan menstruasi. Kalau anak perempuan tidak diberikan edukasi dan kebebasan membahas menstruasi, bagaimana kita bisa mencegah atau mencari solusi mungkin masalah kesehatan reproduksinya gitu. Pembalut sekali pakai dan tampon mengandung banyak sekali racun berbahaya bagi kesehatan perempuan. Jadi bisa dicek infografik
Ini adanya di ini sih ya. Nanti tolong Irfan boleh nggak ke postingan ini atau Daisy dibantu ininya ada. Jadi ada statistik penelitian 84% perempuan di dunia tidak tahu tampon pembalut terbuat dari bahan apa. Jadi ada pemutihnya ya, ada bahan kimianya. 50% perempuan di dunia tidak tahu kalau bahan pembalut pembuat pembalut dan tampon dapat membuat alergi. Jadi bisa membuat gatal-gatal. 93% perempuan di dunia berpendapat bahwa edukasi tentang pembalut mengandung bahan kimia yang dapat mencetus kanker seharusnya lebih dijelaskan dalam jurnal ilmiah. 99% perempuan dunia berpendapat kalau semua perusahaan untuk pembalut dan tampon harus menuliskan list bahan pembuat yang terkandung. 94% perempuan di dunia merasa kalau mereka masih membutuhkan edukasi lebih dalam soal kesehatan reproduksi dan menstruasi. Jadi kita mulai yuk mencoba dari bahan yang bisa dicuci ulang atau menstrual cup untuk kesehatan fisik dan bumi. Cuci vagina juga jangan lupa, jangan pakai sabun macem-macem. Ya, apalagi dengan pewangi, silahkan cek microhabit saya yang bulan lalu. Please, jangan coba-coba pakai antiseptik lah apa-apa. Vagina kita itu adalah self-cleanse organ. Kalau dipakein antibakterial, apa-apa antiseptik, nanti malah habis bakteri baiknya, nanti malah menimbulkan jamur, malah menimbulkan masalah-masalah di vagina kita. Jadi please bilangin semua adik-adik perempuanku, jangan pakai sabun-sabun pencuci vagina ya. Pakai air saja dan pakai sabun-sabun alami yang pakai essential oil. Dan sebenarnya wangi vagina itu natural ya, tergantung makanan-makanan kita dan hormon kita juga. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhirin dulu video yang ini, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa untuk di-share, di-like, di-komen, di-subscribe. Take care, salam sehat selalu. I love you.